Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Natasha Putri. Pada pembuatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang Internet Access on Mikrotik. Apa sih itu Internet Access? Internet Access adalah kemampuan untuk terhubung ke internet di suatu perangkat. Untuk konfigurasi yang saya lakukan, di sini saya akan menggunakan DHCP. DHCP adalah layanan yang secara otomatis memberikan IP address kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan IP address disebut dengan DHCP server, sedangkan komputer yang meminta IP address disebut dengan DHCP client. Pada umumnya, cara mengoneksikan router mikrotik ke internet dapat menggunakan dua cara. Yang pertama, menggunakan kabelan, dan yang kedua menggunakan wireless. Di video kali ini, saya hanya akan menjelaskan cara agar router mikrotik kita terhubung ke internet menggunakan wireless atau hotspot. Berikut adalah topologi yang digunakan. Yang pertama, kita menggunakan WiFi yang sudah terhubung ke internet dan laptop yang sudah terhubung menggunakan router board. Yuk langsung saja kita mulai konfigurasinya. Pertama-tama, siapkan access point yang sudah terhubung dengan internet. Di sini saya menggunakan hotspot atau tethering dari handphone saya. Di sini, ID yang saya gunakan yaitu natasha.ptr dan kata sandinya yaitu natasha123yc. Selanjutnya, kita buka aplikasi Winbox. Kita klik pada MAC address-nya, lalu kita klik connect. Pertama-tama kita buka new terminal, lalu kita lihat apakah wireless yang nantinya kita gunakan sudah aktif atau belum dengan menggunakan perintah interface wireless print. Interface wireless yang nantinya kita gunakan yaitu WLAN 1. Di sini ada tanda X yang artinya disable atau WLAN satunya itu belum aktif. Untuk mengaktifkan interface WLAN 1, kita masukkan perintah interface wireless enable WLAN 1. Kita tekan enter. Lalu kita cek kembali apakah interface WLAN satunya sudah aktif atau belum dengan menggunakan perintah yang sama yaitu interface wireless print. Di sini terlihat bahwa tidak ada lagi tanda X yang berarti bahwa interface WLAN satunya ini sudah aktif. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan security profile. Security profile ini berfungsi sebagai password untuk WiFi yang kita gunakan. Di sini kita masukkan perintah interface wireless security profile add name yang digunakan itu bebas. Di sini saya menggunakan nama Natalvi. Lalu mode yang digunakan yaitu dynamic key. Lalu authentication types-nya yaitu WPA strip PSK dan WPA2 strip PSK. Lalu masukkan juga unicast chippers-nya yaitu ASCCM dan grup chippers-nya yaitu ASCCM juga. Lalu kita buat password yang nantinya akan digunakan untuk WPA strip PSK dan WPA2 PSK. Untuk WPA PSK yang pertama, kita masukkan perintah WPA strip pre strip share strip k. Password yang digunakan harus sama dengan password dari hotspot yang kita gunakan, yaitu Natasha
123 YC. Dan untuk WPA 2 PSK-nya kita masukkan perintah WPA 2 strip free strip share. Oke. Untuk passwordnya kita gunakan juga sama dengan password yang digunakan pada hotspot, yaitu Natasha 123 YC. Jika sudah, kita tekan enter. Untuk melihat hasil dari konfigurasi security profile, kita gunakan perintah interface wireless security profile print. Di sini terlihat bahwa hasil konfigurasi dari security profile yang kita lakukan sebelumnya dengan nama Natalvi, modenya Dynamic Key, Authentication Types-nya adalah WPA PSK dan WPA 2 PSK, Unicast Chippers-nya yaitu SCCM, Group Chippers-nya yaitu ASCCM, dan password dari WPA 1-nya yaitu Natasha 123 YC dan WPA 2-nya Natasha 123 YC. Selanjutnya kita konfigurasi interface dari WLAN 1 dengan menggunakan perintah interface wireless set dan SSID yang digunakan yaitu ID yang digunakan oleh hotspot yaitu natasha.ptr. Lalu mode yang digunakan yaitu station karena kita akan menerima koneksi internet dari hotspot. Lalu kita masukkan security profile yang sebelumnya kita buat dengan nama Natalvi. Lalu masukkan numbers yang digunakan dari WLAN 1 yaitu 0. Lalu jika sudah, tekan enter. Selanjutnya ialah konfigurasi DHCP client. DHCP client ini berfungsi untuk meminta IP address dari WiFi. Di sini kita gunakan perintah IP DHCP client dan tambahkan interface yang digunakan. Di sini interface yang digunakan dan bertindak sebagai sumber internet yaitu WLAN 1. Kita masukkan perintah interface WLAN 1. Jika sudah, kita tekan enter. Lalu pastikan bahwa interface WLAN 1 sudah terdaftar sebagai DHCP client atau belum dengan menggunakan perintah IP DHCP client print. Di sini terlihat bahwa interface WLAN 1-nya sudah terdaftar. Namun statusnya di sini belum ada dan address-nya juga belum ada. Di sini terlihat ada tanda X dan A yang artinya disable invalid. Yang berarti interface WLAN 1 ini belum aktif. Untuk mengaktifkan interface WLAN 1-nya, kita gunakan perintah IP DHCP client enable, lalu masukkan number dari interface WLAN 1-nya yaitu 0. Kita masukkan yaitu 0. Jika sudah, tekan enter. Dan pastikan kembali bahwa interface WLAN 1-nya sudah aktif dengan menggunakan perintah yang sama yaitu IP DHCP client print. Di sini terlihat bahwa interface WLAN 1-nya statusnya yaitu bound dan interface WLAN 1 sudah mendapatkan IP address yaitu 192.168.43.71/24. Dan di sini sudah tidak ada lagi tanda XA. Yang berarti interface WLAN 1-nya sudah aktif. Selanjutnya, kita cek juga apakah router yang kita gunakan sudah terhubung ke internet atau belum dengan menggunakan perintah interface wireless print.
Di sini terlihat ada tanda R yang berarti running. Ini diartikan bahwa MikroTik routerboard yang kita gunakan sudah terhubung ke dalam internet melalui jaringan wireless. Untuk memastikannya lagi, kita lakukan dengan menggunakan perintah ping Google. Di sini kita masukkan perintah ping google.com. Jika dilihat hasilnya adalah reply dan di sini ada tanda TTL yang berarti bahwa MikroTik routerboard yang kita gunakan sudah terhubung ke dalam internet. Kesimpulan dari konfigurasi yang kita lakukan yaitu bahwa MikroTik routerboard yang kita gunakan sudah berhasil terkoneksi atau terhubung ke dalam internet melalui wireless atau hotspot. Sekian penjelasan dari saya mengenai internet akses MikroTik routerboard menggunakan wireless atau hotspot. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.